Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya share tutorialnya pola atasan ya teman-teman. Jadi di sini ada pola atasan, bentuknya asimetris. Nah, untuk langkah awal sudah saya siapkan untuk pola dasar baju wanita ya teman-teman. Ini saya akan sikukan untuk bagian bahu. Nah, di sini kita bisa katakan ini adalah kerah setali ya teman-teman. Jadi atasan kerah setali. Nah, seperti biasa, saya sikukan, lalu saya buat lebar kerahnya sekitar 3,5 atau 4 cm. Kalau mau kecil, 3,5, kalau mau agak gede 4 cm ya teman-teman. Lalu kita garis siku kembali. Nah, lalu kita ukur setengah lingkar leher, seperempat lingkar leher ya teman-teman. Seperempat lingkar leher ini kita bagi dua, kurang lebih akan mendapatkan sekitar 4,5 cm. Lalu kita sambungkan di antara garis kerahnya tadi. Nah, jadi akan mendapatkan kerah setali seperti ini. Nah, ini bisa dipanggil kerah setali atau bisa dipanggil juga kerah Shanghai setali ya teman-teman. Selanjutnya dari tengah muka kita turunkan sekitaran 4-5 cm, lalu kita sambungkan dari bagian atas kerah ya. Kita buat lengkungan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini nanti hasilnya akan melengkung ya. Selanjutnya kita buat garis siku di bagian bawah dulu supaya lebih enak cara mengukurnya. Jadi dari garis tengah muka bawah itu kita majukan sekitar 7 cm. Kalau orangnya gendut, kita bisa masukkan 8 cm ya teman-teman. Jadi seukuran garis kupnat, tapi di sini saya buat sekitaran 7 cm dari tengah muka. Nah, lalu dari kupnat asalnya atau kupnat awal, kita bikin kupnat baru yaitu di sebelahnya ya teman-teman. Jadi kupnatnya itu digeser ke bagian sisi. Nah, karena ini untuk pola badan kiri, jadi kita geser ke bagian kiri. Lalu kita buat kupnat baru sama lebar 3 cm, panjang kupnat sekitar 24-26 cm. Nah, jadi kupnat lama sudah tidak terpakai ya teman-teman. Lalu di bagian atas ini kita juga sikukan, lalu ukur sama dengan bagian bawah sekitar 7 cm. Lalu kita buat garis lurus. Nah, jadi perubahannya di sini ya teman-teman. Jadi perubahannya itu untuk bagian badan kiri itu dia maju meter, dan juga pembuatan kerahnya itu ada perubahan. Lalu untuk panjang baju di sini saya tambahkan 5 cm dari pola awal. Kita hitung juga 5 cm untuk bagian depan atau TM-nya. Lalu kita garis. Nah, di sini kita garis, lalu kita di bagian ujung kita garis agak melengkung sedikit. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tidak memble di bagian kiri. Lalu untuk bagian kupnat panggul ini, yang di bagian panggul ini kita akan belah ya, supaya seperti contoh. Jadi nanti mendapatkan lipit ploy di bagian badan kirinya ya. Nah, nanti digunting polanya, baru kita bikin lipitan ploynya. Sekarang kita akan membuat untuk bagian pola kanan depan ya teman-teman. Ini untuk bagian depan. Nah, jadi dari pola awal, pola dasar baju wanita ini polanya sudah termasuk penambahan ya teman-teman. Jadi sudah ada rumus penambahan berapanya gitu. Seperti biasa, pola kupnatnya atau garis kupnat kita pinggirkan ya, atau kita tempatkan di bagian sisi. Selanjutnya kita buat kerah juga sama seperti pola badan kiri, kita buat kerah setali. Nah,
Dari batas ujung leher itu kita turunkan ya, kita turunkan sekitaran 6 atau 7 cm, lalu kita lengkungkan menuju titik garis kupnat yang baru ya teman-teman. Kita gunakan penggaris lengkung. Nah, dari batas ujung leher itu turun dulu 7 cm, lalu turun lagi. Ini ukurannya dari pinggang, dari garis pinggang itu kita naikkan 7 cm ya untuk mendapatkan lengkungan itu. Lalu bagian kiri, pola badan bagian kiri ada titik kupnat, kita sambungkan. Lalu kita garis lengkung ke bagian panggul sebelah kanan. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, ini saya contohkan nanti ada penambahan kain warna lain atau warna polos lain sepadan dengan warna bajunya. Kita buat ploy ya teman-teman. Jadi nanti di bagian panggul sebelah kiri itu ada lipit ploynya ya teman-teman, atau lipit hadapnya.